Bab 1. Ruang lingkup teori dan metode. F. Perkembangan sosiologi di Indonesia. 1. Permulaan sosiologi di Indonesia. Walaupun pada hakikatnya belum pernah mempelajari teori-teori formil dari sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, namun banyak di antara para pujangga dan pemimpin-pemimpin Indonesia yang memasukkan unsur-unsur sosiologis di dalam ajaran-ajarannya. Ajaran Wulang Reh yang diciptakan oleh Sri Paduka Mangkunegoro IV dari Surakarta, antara lain mengajarkan tata hubungan antara para anggota-anggota masyarakat Jawa yang berasal dari golongan-golongan yang berbeda. Banyak mengandung aspek-aspek sosiologi, terutama dalam bidang intergroup relations. Almarhum Ki Hajar Dewantoro, pelopor utama yang meletakkan dasar-dasar bagi pendidikan nasional Indonesia, memberikan sumbangan yang sangat banyak pada sosiologi dengan konsep-konsepnya mengenai kepemimpinan dan kekeluargaan Indonesia yang dengan nyata dipraktekkan dalam organisasi pendidikan taman siswa. Dari keterangan-keterangan di atas, nyatalah bahwa unsur-unsur sosiologi tidak digunakan dalam suatu ajaran atau teori yang murni sosiologis, akan tetapi sebagai landasan untuk tujuan lain, yaitu ajaran tata hubungan antar manusia dan pendidikan. Apabila dilihat hasil-hasil karya para sarjana kebanyakan orang Belanda sebelum Perang Dunia Kedua yang mengambil masyarakat Indonesia sebagai pusat perhatiannya, seperti misalnya tulisan-tulisan Snoek Hurgronje, C. Van Vollenhoven, Terhar, Dui Vendak, dan lain-lain, maka di dalam hasil-hasil karya itu pun tampak adanya unsur-unsur sosiologis yang dipergunakan dan dikupas secara ilmiah. Akan tetapi kesemuanya hanya dalam kerangka yang non-sosiologis dan tidak sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Hal itu tidaklah berarti bahwa metode yang digunakan untuk meneropong sesuatu masalah atau gejala sosiologis adalah salah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sama sekali tidak. Keterangan di atas hanyalah dimaksudkan untuk menyatakan bahwa sosiologi pada waktu itu di Indonesia dianggap sebagai ilmu pembantu bagi ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Dengan perkataan lain, sosiologi pada waktu itu di Indonesia dianggap sebagai ilmu pembantu bagi ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Dengan perkataan lain, sosiologi pada saat itu belum dianggap cukup penting dan cukup dewasa untuk dipelajari dan dipergunakan sebagai ilmu pengetahuan, terlepas dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Sekolah Tinggi Hukum, Retsoge School, di Jakarta pada waktu itu adalah satu-satunya lembaga perguruan tinggi yang sebelum Perang Dunia Kedua memberikan kuliah-kuliah sosiologi di Indonesia. Di sini pun ilmu pengetahuan tersebut hanyalah dimaksudkan sebagai pelengkap bagi mata pelajaran-pelajaran ilmu hukum. Yang memberikan kuliah-kuliah pun bukanlah sarjana-sarjana yang secara khusus memusatkan perhatiannya pada sosiologi. Oleh karena pada waktu itu belum ada spesialisasi sosiologi baik di Indonesia maupun di negeri Belanda. Sosiologi yang dikuliahkan pada waktu itu untuk sebagian besar bersifat filsafat sosial dan teoritis. Berdasarkan buku-buku hasil karya Alfred Vierkant, Leopold von Wies, Björn Dehaan, Stein Metz, dan sebagainya. Pada tahun-tahun 1934 atau 1935, kuliah-kuliah sosiologi pada sekolah tinggi hukum tersebut malah ditiadakan oleh karena pada waktu itu para guru besar yang memegang tanggung jawab dalam menyusun daftar kuliah berpendapat bahwa pengetahuan tentang bentuk dan susunan masyarakat beserta proses-proses yang terjadi di dalamnya tidak diperlukan dalam hubungan dengan pelajaran hukum. Di dalam pandangan mereka, yang perlu diketahui adalah hukum positif, yaitu peraturan-peraturan yang berlaku dengan sah pada suatu waktu dan suatu tempat tertentu. Apa yang menjadi sebab terjadinya suatu peraturan dan apa yang sebenarnya menjadi tujuannya dianggap tidak penting dalam pelajaran ilmu hukum. Yang penting adalah perumusan peraturannya dan sistem-sistem untuk menafsirkannya. Di dalam tingkat perkembangan sosiologi yang demikian itu, di mana teori yang diutamakan sedangkan ilmunya belum dianggap penting untuk dipelajari tersendiri, maka tidak dapat diharapkan berkembangnya penelitian sosiologis yang mencoba menemukan kenyataan-kenyataan sosiologi dalam masyarakat Indonesia. 2. Perkembangan sosiologi sesudah Perang Dunia Kedua. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945,
seorang sarjana Indonesia yaitu Prof. Mr. Sunaryo Kolopaking untuk pertama kalinya memberi kuliah sosiologi pada tahun 1948 adalah Akademi Ilmu Politik Yogyakarta. Akademi tersebut kemudian dilebur dalam Universitas Negeri Gadjah Mada dan kemudian menjadi Fakultas Sosial dan Politik. Beliau memberikan kuliah-kuliah di dalam bahasa Indonesia, hal mana merupakan suatu kejadian baru oleh karena sebelum Perang Dunia Kedua, semua kuliah pada perguruan-perguruan tinggi diberikan dalam bahasa Belanda. Pada Akademi Ilmu Politik tersebut, sosiologi juga dikuliahkan sebagai ilmu pengetahuan dalam jurusan pemerintahan dalam negeri, hubungan, luar negeri, dan publistik. Oleh sebab itu, maka kuliah-kuliah dalam ilmu pengetahuan tersebut sukar sekali untuk mencetuskan keinginan pada para sarjana untuk memperdalam dan kemudian memperkembangkan sosiologi. Dengan dibukanya kesempatan bagi para sarjana dan mahasiswa Indonesia untuk belajar di luar negeri, sejak tahun 1950, mulailah ada beberapa orang Indonesia yang memperdalam pengetahuannya tentang sosiologi. Bahkan ada di antaranya yang mempelajari ilmu tersebut secara khusus. Bertambahnya orang-orang yang memperdalam dan mengkhususkan diri dalam sosiologi tidak hanya menjadi dorongan untuk berkembangnya dan meluasnya ilmu pengetahuan tadi, akan tetapi sekaligus membawa perubahan dalam sifat dan sosiologi di Indonesia. Buku sosiologi dalam bahasa Indonesia mulai diterbitkan sejak 1 tahun setelah pecahnya revolusi fisik, yaitu Sosiologi Indonesia oleh Mr. Jody Gondokusumo, yang memuat beberapa pengertian elementer dari sosiologi yang teoritis yang bersifat sebagai filsafat. Buku itu pada saat tersebut mendapatkan sambutan baik mengingat suasana revolusi fisik pada waktu itu, di mana mulai terasa suatu kehausan pada golongan terpelajar akan ilmu pengetahuan yang mungkin akan dapat membantu mereka di dalam usaha-usahanya untuk memahami perubahan-perubahan yang terjadi dengan cepat dalam masyarakat Indonesia. Kira-kira dalam tahun 1950, setelah selesainya revolusi fisik, menyusullah suatu buku sosiologi yang diterbitkan oleh Bardosono, yang sebenarnya merupakan sebuah diktat yang ditulis seorang mahasiswa yang mengikuti kuliah-kuliah sosiologi dari seorang guru besar yang tak disebutkan namanya dalam buku tersebut. Selanjutnya telah dikemukakan buku karangan Hasan Syadili, MA, dengan judul Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia, yang merupakan buku pelajaran pertama di dalam bahasa Indonesia yang memuat bahan-bahan sosiologi yang modern. Dalam suasana perkembangan perguruan tinggi di Indonesia, juga karena kurangnya buku-buku sosiologi dalam bahasa Indonesia maupun yang diimpor dari luar negeri, ditambah pula kekurangan dalam kemampuan yang ada pada mahasiswa tingkat persiapan, maka buku Hasan Syadili MA, lulusan Cornell University di Amerika Serikat, memenuhi keperluan para mahasiswa yang mulai belajar ilmu pengetahuan tersebut sebagai ilmu pembantu. Para pengajar yang mengikuti ajaran sosiologi teoritis filosofis lebih banyak mempergunakan terjemahan buku-bukunya P.J. Bowman, yaitu Allgemeine Maatschappijlehre dan Sosiologi, Begrippen and Problemen, serta buku Listen yang berjudul Individu and Maatschappij. Lebih luas, tetapi kurang sistematis dalam uraian mengenai pengertian-pengertian pokoknya, adalah buku pelajaran sosiologi yang berjudul Sosiologi, suatu pengantar ringkas, hasil karya Mayor Polak, seorang warga negara Indonesia bekas anggota Pangreh Praja Belanda yang telah mendapat pelajaran sosiologi sebelum Perang Dunia Kedua pada Universitas Leiden di negeri Belanda. Mayor Polak juga telah menulis suatu buku mengenai sosiologi khusus yang berjudul Pengantar Sosiologi Pengetahuan, Hukum dan Politik yang terbit pada tahun 1967. Sesuai dengan taraf permulaan dalam perkembangan ilmu sosiologi dewasa ini di Indonesia, maka adanya buku-buku berbahasa Indonesia dalam bidang tersebut masih bersifat sebagai buku pelajaran untuk menolong para mahasiswa di dalam pelajarannya tentang asas-asas serta persoalan-persoalan dari ilmu pengetahuan itu. Sepanjang pengetahuan, kecuali buku Mayor Polak, pada dewasa ini, buku lain dalam bahasa Indonesia yang mengenai masalah-masalah sosiologi khusus adalah Sosiologi Hukum oleh Sucipto Raharjo, Surjono Sukanto, dan lain-lain, serta juga Sosiologi Kota oleh N. Daljuni, dan seterusnya. Dalam rangka buku-buku sosiologi yang dikarang oleh orang Indonesia, dapat disebutkan pula buku Social Change in Yogyakarta, hasil karya Selo Sumarjan, yang terbit dalam tahun 1962.
Buku yang ditulis dalam bahasa Inggris itu merupakan disertasi penulis untuk mendapatkan gelar doktor pada Cornell University, Amerika Serikat. Isinya adalah perihal perubahan-perubahan dalam masyarakat Yogyakarta sebagai akibat dari revolusi politik dan sosial. Pada waktu pusat revolusi masih berada di kota Yogyakarta, bersama-sama Sulaiman Sumardi, pengarang yang sama telah menghimpun bagian-bagian terpenting dari beberapa textbook ilmu sosiologi dalam bahasa Inggris yang disertai dengan pengantar ringkas dalam bahasa Indonesia. Buku yang berjudul Setangkai Bunga Sosiologi itu diterbitkan pada tahun 1964 dan dipakai sebagai bacaan wajib pada beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta. Tidak kurang pentingnya pula bagi perkembangan sosiologi adalah karangan-karangan pendek mengenai masalah-masalah sosiologi yang tersebar di sana-sini, baik dalam bentuk publikasi yang dicetak dalam majalah-majalah berkala atau tak berkala, maupun dalam bentuk stensilan yang hanya dapat dibaca dalam kalangan peminat yang tidak luas. Pada dewasa ini, telah ada sejumlah universitas negeri yang mempunyai fakultas sosial dan politik atau fakultas ilmu sosial, di mana sosiologi dikuliahkan sampai tingkat yang lebih tinggi daripada tingkat persiapan. Namun, belum ada universitas yang mempunyai fakultas tersendiri khusus untuk sosiologi. Yang telah ada ialah jurusan sosiologi pada beberapa fakultas. Misalnya, pada Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia, dan pada Fakultas Sosial dan Politik Universitas Pajajaran. Dari jurusan sosiologi itulah diharapkan sumbangan dan dorongan lebih besar untuk mempercepat dan memperluas perkembangan sosiologi di Indonesia untuk kepentingan umum dan masyarakat.